Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan dari review dan revisi produk design thinking yang telah saya buat pada beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini nanti akan dijelaskan beberapa review dari beberapa orang, penjelasan, komentar, masukannya dari produk yang telah saya buat. Nah, nanti di sini teman-teman akan mengetahui seberapa eh, penilaian dari orang-orang yang telah saya pakai sebagai sampel untuk menilai produk yang telah saya buat. Nah, di sini nanti saya juga akan sedikit menjelaskan mengenai design thinking yang telah saya susun dan produk yang telah saya buat dan hasil dari eh, revisi dari apa yang saya rancang dari design thinking yang saya buat terutama pada produknya. Oke, langsung saja. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas dari design thinking yang telah saya susun sejak minggu lalu. Dari yang tahap pertama, empatis, yaitu limbah botol plastik sangat banyak dan menjadikan produk sampah ini sangat menumpuk. Jadi bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, di keseharian di sekitar kita, bahwa sampah produk botol plastik ini sangat banyak sekali. Jadi apalagi botol air mineral yang banyak ditemukan di sepanjang jalan ataupun di tempat sampah, sangat produktivitas sangat tinggi sekali. Jadi agar untuk eh, karena limbah botol plastik ini sebaiknya kita gunakan sebagai untuk kita manfaatkan untuk membuat produk dari kreasi design thinking yang saya buat. Dengan bahan utama saya memanfaatkan eh, limbah botol plastik. Untuk yang kedua yaitu Devin mengurangi sampah botol plastik dan menerapkan 3R atau yang sering kita sebut reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi, menggunakan, dan mendaur ulang sampah tersebut. Dengan mengurangi sampah botol plastik tadi, saya menggunakan bahan itu, kemudian saya juga selain mengurangi, menerapkan 3R sebagai pemanfaatan suatu bahan menjadi produk yang berguna. Kemudian yang ketiga, ideat, yakni mendaur ulang limbah sampah botol plastik tadi menjadi sebuah kerajinan atau bahan yang bermanfaat dan menarik serta memiliki nilai jual. Yang keempat, prototype, yaitu adalah produk yang saya buat. Di sini saya membuat produk yaitu berupa celengan bentuk hewan yang saya implementasikan menyerupai hewan dari bahan-bahan dengan bahan utama produk dengan bahan utama benda limbah sampah plastik tadi, limbah sampah bentuk plastik terutama ya. Jadi saya akan membuat uh, produk tersebut yang sering umum bentuknya di sini, mohon maaf babi ya. Kita membuat sebuah celengan bentuknya seperti hewan yang direkomendasikan. Kemudian kita buat produknya. Dengan seperti itu, setelah membuat desainnya, kemudian saya warnai dengan cat, lalu saya hiasi dengan beberapa hiasan untuk mata, telinga, dan lain-lainnya. Kemudian setelah kering, bentuknya menyerupai yang akan kita lihat nanti seperti yang saya sebutkan.
Kemudian yang terakhir adalah 5, tahap tes. Saya membuat produk sampelnya, kemudian diberikan kepada orang yang berminat. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah masukan, saran, ataupun komentar dari teman-teman saya, terutama dari kalangan anak-anak. Saya mendapatkan beberapa saran, masukan, atau baik pendapatnya, argumennya mengenai produk yang telah saya buat. Ada yang cenderung ke kekurangan kritiknya, ataupun dan yang lain. Setelah ini saya akan mengambilkan dari ulasan inti dari sedikit dari beberapa pendapat dari orang-orang yang telah saya ambil sebagai sampel untuk memberikan tes komentar dari produk yang saya buat. Nah, di sini yang pertama saya mendapat masukan komentar dari sampel orang pertama yang saya ajukan, yaitu dari saudara Randy. Untuk komentar masukannya, di sini tertulis produk ide kreasinya sudah baik, namun perlu ditambah lagi warnanya tidak. Jadi di sini pas saya meminta masukannya, dia berkata bila kreasi produk yang telah saya buat warnanya seharusnya lebih dikreasikan kembali agar lebih menarik untuk dilihat. Karena dari produk yang saya buat ini kan warnanya cenderung hanya satu warna untuk badan dari produk celengan bentuk hewan yang saya buat. Kemudian dari bagus, penampilan produk cukup menarik dan mempunyai nilai guna, namun produknya kurang besar untuk ukuran celengan dan kurang awet. Jadi karena saya menggunakan botol mineral bekas plastik sebagai bahan utama pembuatan produk itu, kalau tidak salah ukuran botol air mineral 1 liter. Nah, seperti itu. Jadi menurut Bagus ini, dia berkata bila kurang besar untuk ukuran celengan dan kurang awet. Kemudian dari Irfan, harga produk yang dipatok masih tergolong mahal, maka sebaiknya diturunkan lagi karena konsumen akan menyukai produk yang lebih murah. Di sini Irfan menyarankan agar produk yang saya buat itu ditawarkan kepada masyarakat umum dengan harga yang lebih murah. Karena saya mematok itu di rancangan awal itu seharga 15.000. Nah, menurut Irfan ini harga seperti itu masih mahal karena mungkin dari minat masyarakat mungkin akan turun bila dengan harga sebesar itu. Kemudian dari Vino, ini adalah masukannya yaitu kreatif dan inovatif dari pembuatan produknya, tapi pewarnaan cat kurang rapi. Jadi menurut dia, bila produk ini pewarnaannya kurang rapi, karena yang saya pakai itu cat dengan mewarnainya mungkin eh, terkesan acak, mungkin seperti itu. Jadi lebih dirapikan untuk pewarnaannya. Kemudian dari Supriyatini, sudah bagus namun harga produk masih mahal jika Rp15.000 terkesan mahal. Nah, jadi Supriyatini ini komentar dan masukannya sama dengan Irfan berkaitan dengan harga produk yang ditawarkan seharusnya lebih murah lagi atau diturunkan lagi. Untuk Nur, ide sangat kreatif, namun perlu diingat bila tidak semua orang membutuhkan produk ini tapi dibuat nilai guna yang lain juga. Jadi, Nur menyarankan agar produk yang dibuat ini, yang saya buat maksud saya, ini tidak hanya celengan saja, tapi bisa yang lain agar memiliki variasi nilai guna yang
lain seperti itu. Kemudian Faras, komennya, kemasukannya sama seperti Supri Hatini dan Irfan tadi ya. Harganya masih mahal sebaiknya. Dari beberapa masukan, komentar review, beberapa sampel orang yang saya pakai sebagai tes. Dari 7 orang ini cenderung lebih ke harga produk yang ditawarkan untuk diturunkan lagi. Jadi saya mengambil revisi dari penawaran produk dan saya akan mengakumulasi dari harga produknya saya turunkan. Maka dari itu saya menurunkan harga produk yang sebelumnya 15.000 akan saya turunkan di pembahasan selanjutnya. Nah, itu adalah gambar foto dari revisi produk yang telah saya buat berbentuk hewan babi. Nah, ini kan saya buat untuk pewarnaannya itu orange, jadi di luar warna dasar. Kemudian untuk matanya ini saya pakai paku payung ya. Kemudian saya warnai untuk matanya. Untuk kakinya saya menggunakan tutup botol bekas jumlah 4 buah. Nah, seperti itu. Produknya seperti ini. Karena sesuai masukan dan penilaian tadi untuk saran masukannya untuk menurunkan harga produk, jadi saya tidak terlalu mengubah desain dari produk yang saya buat. Saya menurunkan akumulasi manajemen keuntungan yang saya lakukan. Nah, di sini karena masukan dan saran komentar dari beberapa orang tadi yang saya ambil adalah menurunkan harga produknya dan tidak terlalu mengubah desain dari produk yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan analisis keuntungan atau laba dari produk penjualan. Dari modal yang telah saya keluarkan, saya perkirakan mampu untuk membuat setidaknya maksimal 5 produk atau kreasi. Jadi untuk akumulasi tiap produk itu dari modal yang telah saya susun semua dari bahan-bahan yang telah saya akumulasikan seperti modal itu jumlahnya 40.000, kemudian maksimal bisa menghasilkan 5 produk jadi dibagi 5 jadi jadi akumulasi tiap produk itu 8.000 rupiah. Kemudian keuntungan laba yang diperoleh dengan kreasi produk, harga jualnya karena sebelumnya harganya adalah 15.000 rupiah. Di sini saya menurunkan harganya menjadi 10.000 rupiah. Turun 5.000 rupiah. Kemudian keuntungan laba yang saya peroleh dengan penjualan produk dengan harga yang telah saya revisi tadi menjadi 10.000 dan akumulasi tiap produknya 8.000. Untuk perumusan keuntungannya hari yaitu harga jual, kemudian saya kurangi dari modal akumulasi per produk. Harga jual tadi telah saya turunkan 10.000 rupiah dikurangi dari modal akumulasi tiap produk 8.000 rupiah. Jadi keuntungan laba yang saya peroleh untuk tiap produk penjualan senilai 2.000 rupiah. Untuk revisi dari produk satu dari yang telah saya susun. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah menjelaskan desain thinking, revisi, dan review dari yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.